Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari aku membawa tubuh Bima hingga bertemu Mbak Ireng, sampai kejadian di gudang dan terbakarnya mayat Jaka berserta tubuh Guntur. Tidak lupa aku juga menceritakan apa yang sedang terjadi di desa sekarang. Ayahku dan Kak Angga membagikan setengah uang emas yang disimpan Guntur di sebuah kamar bawah tanah di gudang kepada gadis-gadis tahanan Guntur selama ini. Terima kasih, Kay. Aku membalas ucapan Bima dengan senyuman. Bima mencoba bangkit untuk duduk. Aku membantunya karena dia seperti kesulitan karena sakit. Mana Mbak Ireng, Kay? Mbak Ireng mana, Kak? Tanya aku karena tidak melihat siapapun di sini. Entahlah, tadi masih di sini. Mungkin cari akar dan daun-daunan. Jawab Bima. Aku tidak menyangka banyak ruang rahasia di sini. Oh ya, Kak, jadi yang di dapur tadi kamu. Kamu tidak melihat aku datang. Semenjak aku dibawa ke sini, aku belum menginjakkan kaki ke rumah. Mungkin itu. Ucapan Bima terhenti. Pintu terbuka. Muncullah seorang wanita berbadan kurus dengan wajah aneh meleleh seperti lilin, sehingga menutupi sebagian kedua matanya. Kulitnya agak hitam dan rambutnya keriting sebahu. Sepintas aku lihat dia sangat mirip dengan Bu Jumi. Wanita ini cacat wajah. Siapa dia, Kak? Tanya aku terkejut melihat wajahnya tidak seperti manusia normal. Wanita itu berdiri di depan pintu memegang boneka bayi dan terpana melihatku duduk di samping Bima. Seharusnya dia di posisiku selama ini. Jawab Bima sambil menatap wanita itu. Runti, kesinilah. Bima memanggil wanita itu. Dia langsung melangkah mendekati kami. Posisinya tepat di depanku. Kenalkan, ini calon istriku. Kak Bima menunjukku. Wanita itu pun menjawab sambil tersenyum. Dan tiba-tiba dia memelukku. Aku menatap Kak Bima. Dengan perasaan heran aku membalas pelukan wanita yang dipanggil Runti. Dia seperti tidak bisa berbicara. Setelah pelukanku dilepas, Runti duduk di sofa sambil bermain boneka. Kulihat dia tidak normal. Sifatnya seperti anak-anak. Dia kelainan dari kecil, kata Bima. Tapi dia mirip dengan Bu Jumi. Siapa dia, Kak? Kamu benar. Seharusnya dia di posisiku. Karena kelainan, dia tidak diakui dan dia disembunyikan di sini. Guntur malu punya anak seperti dia. Makanya aku yang menggantikannya. Dari cerita Bima, Runti anak kandung Bu Jumi dan Guntur. Karena kelainan dari Runti, dia disembunyikan dari warga desa. Mbah Ireng bercerita kembali. Semua itu akibat dari penyembahan setan yang mereka lakukan. Mungkin ini semacam tumbal atau resikonya. Anak kandung yang menerima akibatnya. Pintu dibuka, kami terdiam berbicara, lalu melihat ke pintu. Mbah, sapa aku melihat Mbah Ireng muncul di pintu. Kamu di sini? Mbah Ireng terkejut melihatku. Sekarang kita akan balik ke desa, semuanya udah aman, Mbah. Iya, aku baru tahu setelah mengunjungi desa. Jadi kamu anak Pak Bondan. Astaga, ternyata ibumu penduduk asli desa ini. Mbak Ireng duduk di samping Runti. Sepertinya Mbak Ireng baru mengetahui tentang aku. Aku tersenyum menanggapi, karena selama ini aku menyimpan rapat tentang asal-usulku. Semua demi membalaskan dendam. Apa? Pak Bondan siapa? Tanya Bima menatapku, alisnya bertaut. Kamu tidak tahu aku, Kak. Aku Lani, putri bungsu pemilik rumah yang aku tempati bersama Kak Angga. Astaga, jadi kamu anak yang suka bikin Bang Jaka menangis dulunya? Aku ingat sekali, kamu melemparnya dengan batu hingga ibu memarahimu. Bima merangkul pundakku. Aku menanggapi tertawa kecil. Aku betul-betul tidak mengenalimu, Lani. Dulu kamu tidak secantik sekarang. Sambung Bima. Aku betul-betul tidak percaya kamu adalah Lani. Bima masih menatapku. Itu adalah kenangan waktu kecilku di desa ini. Saat itu aku dan Kak Rami bermain di sawah. Jaka dan Bima datang dan mencoba mengganggu kami bermain. Aku melawannya dengan melempari batu, hingga mengenai kening Jaka dan berdarah.
Malamnya Bu Jumi datang ke rumahku, lalu memarah-marahiku di depan ayah. Tapi setelah mereka pulang, ayah tidak memarahiku. Malah ayah mengacungkan jempol bentuk menyukai tindakanku karena berani melawan anak laki-laki. Jaka terkenal anak nakal dan semena-mena terhadap anak-anak lain. Berhenti, sekarang kamu tidak perlu tinggal di lorong ini lagi. Ayo kita ke atas, kamu berhak hidup normal, nak. Ucap Mbak Ireng ke Runti. Runti menggelengkan kepala menjawab. Sangat terlihat dia ketakutan. Ternyata Runti dilarang berkeliaran di rumah itu. Jika dia melanggar, Guntur menghukum cambuk dan itu sangat membekas di pikiran Runti. Dia sangat ketakutan. Akhirnya Runti dibujuk menempati salah satu kamar di rumah ini. Bima meminta Mbak Ireng juga tinggal di rumah ini. Sekarang mereka juga bagian dari keluarga Bima. POV Bima. Ayo kita keluar kah? Ajak Kailani lalu berdiri berusaha membantuku. Kulihat Mbak Ireng dan Runti sudah duluan. Aku berusaha berdiri. Tangan Kiki memegang kedua lenganku. Saat wajahnya sangat dekat di depanku, rasanya jantung ini berdebar tidak karuan. Kok melihatku gitu? Kailani mengerutkan jidatnya. Kay, aku menatap mata Kailani. Apa? Kailani membalas tatapanku. Kay, aku mengulangi panggilanku. Iya, apa Kak Bima? Tidak, kenapa lidahku kaku menatap mata itu? Jantungku seakan mau keluar. Sebenarnya aku ingin mencium bibirnya. Cinta dan hasratku bersatu. Aku berusaha menahannya agar gadis yang aku cintai ini tidak menjauhiku. Dan semuanya juga demi menghargainya. Apaan sih Kak? Keke masih menatap dekat sambil memegang lenganku. Aku langsung menarik Keke ke pelukanku. Dia membulatkan mata diam tidak menyelawan. Dari wajahnya terlihat tegang. Perlahan aku cium bibirnya, tapi aduh, bibirku sakit. Luka lebam di sekitar mulutku belum sembuh. Perih. Syukurlah, ucap Keke sambil mengurut dada. Aku tertawa melihat reaksi Keke. Kok tertawa Kak? Pasti belum ada yang pernah menciummu sebelum aku. Wajah cantik itu tegang sekali. Aku tidak bisa menyembunyikan tawaku. Ih, kamu jalan sendiri, aku duluan. Keke terlihat cemberut. Dia melepaskan lenganku dan ingin melangkah ke pintu. Tunggu, Kay. Aku langsung memegang tangannya. Jangan marah, Kay. Ucapku lagi. Keke diam dan masih cemberut. Coba rasakan ini. Aku meletakkan telapak tangan Keke di dadaku. Apaan? Coba dengar ini. Aku mengarahkan kepala Keke agar dia mendengar detak jantungku. Apaan Kak? Kok hanya dengar detak jantungmu? Ucap Keke. Telinga kanannya masih menempel di dadaku. Itu detak jantung cinta. Aku sangat mencintaimu, Keke. Mendengar perkataanku, Keke langsung memelukku dan berkata, aku hampir gila takut kehilanganmu, Kak. Astaga, Keke menangis untukku. Apakah kali ini dia juga punya perasaan yang sama denganku? Oh iya, dia pernah bilang mencintaiku waktu itu. Jangan menangis. Aku menyeka air mata Keke dengan curiga. Apakah aku bisa menjadi suamimu? Keke tersenyum, lalu dia menganggukkan kepalanya. Hari ini aku sangat bahagia. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Aku akan berusaha membahagiakan Kailani. Aku akan menjadi suami bertanggung jawab untuknya. Hanya itu. 1 bulan setelahnya, aku sudah membangun rumah di bekas rumah yang terbakar. Tidak sebesar rumah yang dulu, tapi itu cukup buat aku dan Keke beserta anak-anak kami setelah menikah. Aku melanjutkan usaha perkebunan. Angga balik ke kota. Dia juga merintis usaha di sana dan mungkin juga akan menikah dengan pacarnya. Aku meminta maaf pada Kenny karena membiarkannya dilukai Bu Iya saat ritual untuk mayat Bang Jaka. Saat itu, aku masih belum berani melawan atau pintu hatiku belum terbuka. Cinta merubah segala-galanya. Aku berusaha
ingin menjadi yang terbaik bagi orang yang aku cintai. Saat cinta itu merasuki jiwaku, aku selalu berpikir dan takut kalau orang yang aku cintai menjauh. Hanya berusaha yang terbaik bagi sosok yang tercinta. Lamaran aku diterima. Ayah Keke menyambut baik dengan kehadiranku. Aku dan Keke menikah dengan pesta besar-besaran di desa ini. Yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini malam pertama kami. Setelah aku menutup pintu kamar, aku lihat Kailani sudah duduk di tepi ranjang menungguku. Dia tersenyum manis menyambutku. Syukurlah kita bisa halal sekarang, ucapku duduk di samping Keke. Aku buka baju dulu, ucap Keke sambil membuka bajunya. Astaga, ternyata Keke lebih tidak sabaran daripada aku. Padahal dia masih perawan. Apakah karena belum pernah melakukan, makanya dia sangat penasaran? Aku juga ikut membuka baju dan pasrah diperlakukan apapun. Tapi buka baju, kok hanya bagian belakang saja? Tanyaku heran. Bagian depan tubuh Keke masih tertutup. Dari tadi aku susah sekali menahannya, Kak. Baju pengantin ini terlihat ribet. Punggungku gatal, tolong garukin, Kak. Ucap Keke menghadapkan punggung putih mulusnya di depanku. Nasib. Ternyata malam pertamaku diawali menggaruk punggung istriku. Aku harus bersabar lagi hingga istriku ini merasa nyaman. Sudah, tanyaku berharap secepatnya bertempur di ranjang. Belum, agak kiri dikit, Kak. Bukan, kanan dikit, jawab Keke mengarahkan tanganku menggaruk punggungnya. Ini, iya itu, jawab Keke merasa pas ku garuk. 10 menit setelahnya. Raga, dari tadi punggungku gatal. Baju ini panas dan berat. Luah Kailani sambil menutup punggungnya. Loh, kok dipakai lagi bajunya, Kek? Tanya aku. Bentar ya, Kak, aku lapar. Kailani keluar dari kamar. Ya, menunggu lagi. Aku berbaring di tempat tidur dan bersabar lagi. Halo, Mas Pusaka. Ini aku bawakan ramuan dari Mbak Ireng. Ningrum muncul dari pintu sambil membawa segelas air ramuan dari Mbak Ireng. Dan minuman itu sudah biasa aku minum untuk penyembuhan. Itu ramuan apa? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Kata Mbak Ireng agar sehat. Begitu, Mas Pusaka, jawab Ningrum lalu berlalu keluar kamar. Tunggu, Rum. Ningrum berhenti di ambang pintu. Apa, Mas? Namaku Bima, bukan Pusaka. Aku berusaha menahan malu. Saat aku juga karena awal pertemuan kami, aku mengatakan kata Pusaka dari lahir. Oh, bukankah nama Mas Pusaka? Nama Mas itu Pusaka. Itu nama dari lahir, bukan? Aku menepuk tidak. Cah ini ada-ada aja jawabannya. Dia tertawa sambil menutup pintu dari luar. Keke belum juga masuk ke kamar. Padahal aku sudah lama menahan. Setelah minuman ramuan dari Mbak Ireng, aku berbaring lagi sambil menunggu Kailani. Kak, ini aku bawakan makanan. Syukurlah, Kailani akhirnya masuk ke kamar. Dia meletakkan nampan berisi makanan di atas meja. Aku langsung bangkit dan duduk. Ini, ucap Kailani sambil menyodorkan teh hangat. Aku menerimanya dan langsung meminum sampai habis. Kini aku berdiri dan meletakkan gelas di atas meja. Setelah itu aku mendekati Kailani. Apakah aku bisa bergulat sekarang dengan istriku? Wajahku aku dekatkan dengan Keke, tangannya aku genggam. Kailani langsung menendang perutku hingga aku terjatuh di lantai. Aduh, kenapa aku ditendang, Keke? Aku memegang perutku. Bukankah kamu ingin kita bergulat? Jawab Kailani sambil mengepalkan tangannya seperti ingin meninjau menyerangku. Astaga, Kailani istriku, aku ingin kita melakukan malam pertama kita. Jawabku menepuk jidat. Oh, maaf Kak, aku tidak mengerti. Beginilah punya istri perawan yang masih polos. Dia handal dalam bertarung, tapi tidak handal dalam pertarungan malam pertama. Dengan sabar dan lembut, aku memperlakukan istriku agar dia nyaman dan menikmatinya. Malam ini kami melebur cinta menjadi satu dalam sebuah ikatan pernikahan. Tamat.